Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah sistem mikroprosesor. Materi kali ini melanjutkan tentang Arduino. Jadi topik kali ini adalah tentang PWM. Jadi apa itu PWM? Jadi PWM itu adalah pulse width modulation. Jadi modulasi pulsa lebar. Intinya kita membuat suatu sinyal yang bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Kotak-kotak seperti ini. Kalau kotak-kotaknya kecil atau duty cycle-nya kecil, maka misalkan dihubungkan ke motor DC, maka kecepatan motor DC akan rendah. Ketika antara on sama off sama imbang, maka kecepatannya sedang. Ketika tinggi, ketika rapat, maka kecepatan motor DC akan tinggi. Ya, ini adalah salah satu aplikasi dari PWM. Selain selain untuk motor DC, PWM juga biasa digunakan di elektronika daya untuk konverter seperti buck boost, buck converter, converter bus. Nah, itu kan perlu high frekuensi PWM sekitar 10 kHz ke atas. Biasanya kalau kita cari di literatur seperti itu. Nah, bisa disetting menggunakan Arduino. Jadi, nah, sebenarnya kalau di Arduino sendiri PWM sudah ada, yaitu di pin 56. Pin 56 itu adalah pin pin 56 itu adalah pin untuk timer 0 sama timer timer 0. Pin 56 adalah timer 0. Ini port D5, port D6 ya. Ini OC0A. OC0A. Ini salah. Jadi OC0A. Jadi pada timer 5 dan pada timer 0 itu PWM-nya besarnya 976 kHz. Kalau pada timer 39 pada kalau kalau pada pin 3, 9, 10, 11 itu PWM-nya frekuensinya 488 Hz. Nah, apa itu frekuensi? Nah, kita telah jelaskan di mata kuliah sinyal sistem, yaitu hubungan sinyal sinus dengan frekuensi ya. Semakin tinggi frekuensi, maka periodenya semakin kecil, jadi detiknya juga semakin sedikit ya, semakin 0, nah untuk yang 488 kHz itu di pin 39, 10, 11. Pin 3 itu dan pin 3 dan pin 11 itu adalah timer 2, OC2A sama OC2B itu timer 2. Kalau pin 3, pin 9, 10, OC1A dan OC1B itu pertanda PWM-nya menggunakan timer 1 ya. Nah, gitu. Jadi itu bawaan dari PWM yang ada di Arduino. Tapi kalau kita mau mengubah juga bisa. Nah, mengubah ini adalah pin-pinnya. Jadi kalau pin timer PWM untuk timer 0 adalah pin 6, 5, 6. PWM untuk timer 1, 9, 10. PWM untuk timer 2 adalah 3 dan 11. Nah, untuk 4 dan 5 itu 4 counter untuk timer 0, 5 adalah counter untuk timer 1 ya. Nah, mode PWM ada dua yang bisa digunakan, yaitu fast PWM sama phase correct PWM. Kalau fast PWM bentuknya seperti ini, segitiga gergaji. Kalau fast correct PWM segitiga sama kaki ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika disetting di sini OCR-nya di bawah OCR maka high. Ketika di atas, ini garis lurus, OCR adalah garis lurus ya, disetting di garis lurus ini, maka garis lurusnya di atas segitiga maka dia high. Ketika garis lurusnya di bawah segitiga maka dia low. High low, high low. Seperti ini juga, garis lurus di garis lurusnya di atas segitiga, kaki segitiga, maka dia high. Garis lurus ini di bawah segitiga lancip maka dia low. Nah, dengan mengatur OCR ini, kotaknya bisa berubah jadi padat, bisa berubah jadi renggang dan sebagainya ya. Nah, ini OCR. Terus ya, ini fast correct PWM. Nah, ini fast PWM, ini fast correct PWM. Terus untuk perhitungannya adalah seperti ini. Frekuensi PWM adalah frekuensi mikro bagi N512.
Kalau phase korek, kalau fast PWM, frekuensi PWM adalah frekuensi kristal, frekuensi mikro dibagi N kali 256. Nah, jadi beda 2 kali lipatnya. Timer 1 rumusnya seperti ini. Kalau phase korek sama fast PWM. Bedanya misalkan kita lihat di fast PWM aja. Kalau fast PWM yang timer 0 N kali 256, ini N kali 1 bagi kali tambah top. Nah, bedanya top itu apa? Top itu ini. Jadi kalau di timer 1 ada 8 bit FF, 9 bit 1 FF, dan 10 bit 3 FF. Kalau kita pakai yang 8 bit, ya 8 bit atau FF, nah, maka FF 255. Jadi kalau pakai 8 bit rumusnya timer 1 255 tambah 1 256. Ya, jadi frekuensi bagi N kali 256. Sama dengan pada fast PWM ada timer 0. Jadi timer 0 sama timer 1 kalau 8 bit sama ya. Kalau 3FF itu apa? Ya 3F gitu ya. 3FF berarti dia adalah 1 2 4 1 2 3 1 2 3 1023 ya. Nah, gitu. Jadi topnya bisa berubah-ubah kalau fast PWM, lebih variabel ya. N itu apa? N itu prescaler ya, seperti yang kita jelaskan di timer sebelumnya. 18642561024 ya. Oke. Jadi ringkasannya misalkan pada timer 0 pin 5 dan pin 6, pin 5 dan pin 6, timernya precyclernya 1, maka 62500 frekuensi PWM yang dihasilkan. Precyclernya 8 ya. Precyclernya 8 berarti ini 8, maka frekuensinya 7800 PWM-nya. Precyclernya 64, PWM-nya frekuensinya 976 dan sebagai 1024, maka PWM frekuensi 61 Hz. Nah, dan seterusnya. Ini pada timer 0. Timer 0 TOP-nya menggunakan 256 ya, ini 256 TOP-nya ya. Nah, ini perhitungan ringkasnya seperti ini. Menghitung sendiri juga bisa, tinggal dihitung ya. Jadi 16, kalau menghitung sendiri karena kita pakai Arduino Uno berarti 16 mega. 1 2 3 4 5 6 dibagi 256. Misalkan precycle-nya adalah 1 dibagi 1. Nah, berarti frekuensi PWM 62500. Nah, precycle-nya 1 62500. Sama kan ya? Terus timer 0 settingannya di TCCR0, TCCR0 lah. Jadi ini settingan register dari PWM. Kalau 0 WGM0-nya itu ini WGM 00 dan 01 ini. 00 dan 01. Kalau 0 itu normal, kalau 10 PWM phase correct, kalau 01 CTC, kalau 11 fast PWM. Nah, kalau bingung seperti ini, ya bisa langsung dibangkitkan menggunakan CodeVision AVR saja ya. Bisa juga kalau pada mode timer 1 ada namanya tipe top ICR1. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi selain tadi dengan timer 1 kita bisa nyeting besar frekuensinya. Frekuensinya bisa variabel. Jadi setelah kita milih mode top ICR1, maka nanti di program ICR1 misalkan 20 kHz, maka otomatis frekuensi PWM berubah jadi 20 kHz. Tidak harus sesuai tabel ini ya. Frekuensinya bisa berubah-ubah dengan menyeting nilai dari ICR1. Nah, itu adalah plusnya atau kelebihan pada timer 1 bila kita menggunakan PWM. Oke, kita coba menggunakan PWM. Jadi Atmega 328 ini 16 ya, timer portnya port PWM untuk timer 1 nanti timer misalkan kita pakai timer 1, kita setting aja misalkan ini ya. Nah, ini yang ICR1 tadi ini fast PWM top ICR1 ya, bisa berubah frekuensinya variabel ya. Misalkan kita fast PWM top 3FF, oke. Harus kalau PWM ini harus disetting ya, non inverted, tidak terbalik ya. Apa bedanya inverted? Nah,
tadi saya jelaskan kalau garisnya di atas segitiga maka dia high. Kalau inverted maka garis di atas segitiga maka dia low. Kebalikannya ya, kebalikannya dari inverted, dari not inverted. Nah, bisa dipilih tuh ya. Nah, oke. Langsung di generate save exit. Nah, kalau portnya belum disetting maka akan ada kayak gini. Port B1 digunakan oleh C1, pinnya adalah ya misalkan, atau bisa kita setting sendiri. Jadi setting di sini di port PWM1 itu menggunakan port B1 atau pin 9 dan port B2, port B1 dan port B2. Jadi bisa disetting sendiri port B1 out, port B2 out. Nah, atau kalau tidak langsung di generate save exit otomatis akan terjadi tadi ya. Timer 1 tadi ya setting. Oke, sudah di generate save exit, di save, nanti akan menghasilkan seperti ini ya. Oke, kita lihat timer satunya ini ya, fast PWM top 0 kali 3FF ya, non inverted PWM, output 1B inverted PWM, ini yang sebelumnya saya buat ya, non inverted dan inverted. Nah, periodenya 65 milisekund, frekuensinya berarti 1 bagi 65 ketemu 15 kHz ya, 15 kHz. Oke. Nah, kita running, settingannya OCR1A 200 ya, atau karena outputnya 2 bisa juga seperti ini. Jadi OCR1A 200, OCR1B 1A dan 1B ya, 1B 100 ya. Tapi permasalahannya, coba kita running, ada 3 error ya. Jadi kalau pada Atmega 328 menggunakan langsung OCR1A 200 tidak bisa ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi OCR1 OCR1A atau OCR1BH 0 kali 002 maksimal 0,03, OCR1BL 0 kali FF ya, maksimal 0 kali FF. Ini 0 kali 5, misalkan 0 FF itu 256 atau FB ya. Atau kalau pakai desimal, ini kan heksadesimal, OCR1A 2 maksimalnya 3, OCR1A 2 maksimalnya 3, OCR1AL 255 maksimalnya 255. Bisa setting seperti ini ya, lebih ribet. Jadi kalau mau menghindari seperti ini, pilih yang timer 1 pakai 8 bit. Nah, timer 1 tapi pakai yang 8 bit. Jadi modenya adalah ini FF saja, bukan 0 kali 3FF tapi 0 kali FF saja, atau menggunakan timer 0 ataupun timer 2 ya. Itu salah satu alternatifnya. Nah, terus coba kita pakai timer 2. Nah, sudah saya running tadi. Kita coba running dulu. Jadi timer 2 itu ini OCR 2B dan OCR 2B dan OCR 2A 11 dan pin 3. Pin 11 saya gunakan sebagai LCD, maka saya gunakan OCR 2B aja yang pin 3 ya. Kita running. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Ini bisa diatur. Ya, ini adalah PWM. Bisa diubah-ubah. Oke. Maaf, data PWM OCR 2B seharusnya ini ya. Kita compile.
Oke, demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon coba kita running. Oh, belum di running. Nah, data PWM 100, PWM-nya 100, maka seperti ini bentuknya. Tapi kalau PWM-nya misalkan kita ubah maksimal 255, 200, maka bentuknya jadi seperti ini ya, lebih besar, lebih lebar ya. Nah, itu adalah PWM. Terus penjelasannya sama, ini pakai OCR 2B, OCR 2A, atau outputannya ada dua ya. Oke, ini untuk timernya timer 2, jadi 2000 kHz pakai top 0 kali FF ya. Itu jadi oke. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.